Wang Dong'er memerah. Aku takut kamu tidak bisa menerimanya ketika aku pertama kali kembali ke identitas wanitaku, dan bahwa kamu masih memperlakukan aku seperti saudara. Aku mencoba yang terbaik untuk menjadi lembut dan pasif. Setelah itu, kamu memberi begitu banyak untuk aku, dan aku ingin menjadi lebih baik untuk kamu. Itulah alasan mengapa aku selalu begitu lembut, karena aku selalu ingin menjadi lebih baik kepada kamu. Tetapi ketika aku melihat Kiwer hari ini, aku tiba-tiba merasa bahwa aku yang lembut tidak benar-benar aku lagi. Jika kamu benar-benar menyukai cara aku ketika aku lembut, mungkin kamu tidak suka cara aku sebagai pribadi. Karena itu, aku ingin mencoba menjadi diri sendiri lagi. Apakah itu baik-baik saja? Mata Huo Yuhao menjadi fokus, dan rasa sakit yang hebat berayun dari dadanya. Iya. Aku sudah memberikan begitu banyak untuk Dong'er. Tapi bagaimana dengan dia? Dia juga memberi aku kembali dalam diam. Dia mengubah kepribadiannya sendiri untukku. Itu hal yang sangat sulit dilakukan. Tidak heran aku mulai merasa bahwa dia berubah selama beberapa hari terakhir. Kemarilah, Dong'er. Suara Huo Yuhao terdengar agak tertahan. Wang Dong'er berdiri dan berjongkok di sampingnya. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya dan menariknya ke pelukannya. Maafkan aku, Dong'er. Ini aku. Aku telah mengabaikanmu, dan aku telah mengabaikan perasaanmu. Kamu tidak harus sebodoh itu, karena kamu akan selalu menjadi Dong'er aku, apapun kepribadian yang kamu miliki. Cepat, kembalilah pada dirimu sendiri, karena yang paling aku sukai adalah dirimu yang bahagia. Aku akan menyukai kamu jika kamu bahagia, tidak peduli apa kepribadian kamu. Bagaimana kamu bisa mengubah diri kamu karena aku? Aku tidak akan senang jika kamu bekerja keras hanya untuk bersamaku. Wang Dong'er membuka tangannya dan memeluk Huo Yuhao sekencang mungkin. Air mata mengalir di matanya saat dia berkata, "Ya, sangat sulit bagi aku, terutama ketika kamu menghilang saat itu. Aku pikir aku akan kehilangan kamu, dan aku tidak berani cemburu. Aku tidak berani berpikir berlebihan, dan aku tidak berani marah kepada kamu. Aku terlalu takut kehilanganmu. Ketika kamu kembali kepada aku seolah-olah kamu sudah mati, aku berkata pada diri sendiri bahwa aku akan mati bersamamu jika kamu tidak selamat. Itu sangat menjengkelkan. Dan aku seharusnya tidak mencurigai kamu tentang apapun, aku seharusnya tidak cemburu. Aku mencoba yang terbaik untuk menjaga semangat aku dan menguatkan diri aku selama waktu itu sehingga aku dapat merawat kamu dengan semua yang aku miliki. Aku akan mati bersamamu jika kamu mati, dan jika kamu akan lumpuh selamanya, maka aku akan menjagamu selama sisa hidupmu. Saat itulah aku benar-benar melihat diri aku sebagai wanita kamu. Tapi selama beberapa minggu dan bulan terakhir, selalu ada bayangan di hatiku, bayangan yang berasal dari Wang Qiwer, dan itu ada di sana meskipun aku tahu aku satu-satunya di hatimu. Namun, aku dapat mengatakan dari mata Wang Qiwer bahwa meskipun dia kedinginan pada kamu di luar, rasa sakit yang dia rasakan di hatinya sama dengan perasaan aku saat itu, dan kemungkinan dia merasa lebih menderita daripada aku, karena dia sangat menyukaimu. Tapi aku tidak bisa memberikanmu padanya, karena aku tidak tahan membiarkanmu pergi. Inilah alasan mengapa aku sangat berkonflik. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk menjadi baik kepada kamu, untuk menjadi lebih lembut kepada kamu, sehingga kamu dapat menikmati semua yang aku miliki. Tapi semakin dalam aku pergi, semakin aku bersalah, sampai-sampai aku kehilangan kepercayaan diri. Aku menemukan bahwa aku bukan Wang Dong'er seperti dulu, dan aku merasa seolah telah berubah, dan bahwa aku benar-benar menjadi pelengkap kamu. Aku merasa seperti ini sampai hari ini, ketika aku akhirnya kembali ke panggung kompetisi setelah sekian lama. Baru saat itulah aku terbangun, dan aku menyadari bahwa aku Wang Dong'er, satu-satunya di dunia. Mengapa aku harus memiliki harga diri yang rendah? Mengapa aku harus memiliki kepercayaan diri yang rendah? Aku sangat cantik, dan kamu mencintaiku. Tidak ada alasan sama sekali bagi aku untuk kurang percaya diri. Aku Wang Dong'er, dan orang yang aku ingin kamu jatuh cinta adalah aku yang sebenarnya, dan bukan orang yang telah menjadi pelengkap kamu. Karena itu, aku ingin menjadi diri aku sendiri lagi, dan aku tidak ingin menjadi seperti dulu lagi. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mengunci hatimu selamanya. Cinta itu egois, dan tidak bisa dibagikan. Segala sesuatu yang lain dapat dibagikan, tetapi seorang kekasih tidak dapat dibagikan. Tidak peduli seberapa besar Wang Qiwer mencintaimu, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku dan semua yang aku miliki untuk melindungi cintamu kepadaku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Wang Dong'er terisak tak terkendali pada saat ini. Dia masih memeluk Huo Yuhao sekencang mungkin, dan dia tidak ingin melepaskan hal lain di dunia.
Mata Huo Yuhao menjadi kendur sekarang. Mantra nekromanci memastikan bahwa pikirannya masih dengan tenang menganalisis segalanya sebelum dia. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang keadaan ini, tidak peduli seberapa banyak penderitaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Ini semua salahku, Donger. Aku telah mengabaikan perasaan kamu, dan aku tidak dapat menyadari keadaan kamu pada waktunya. Donger, Donger. Meskipun mantranya membuat Huo Yuhao tenang dan tenang, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan untuk menghiburnya. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura dan disposisi Wang Donger keseluruhan tampaknya berubah saat dia melepaskan emosinya secara katarsis. Itu bukan salahmu, Yuhao. Ini semua masalah aku sendiri, dan itu terjadi karena mentalitas aku tidak seimbang. Tidak apa-apa, sekarang aku sudah memikirkannya. Kamu telah mengalami luka-luka kejam seperti itu bagi aku, dan fakta bahwa kamu masih hidup sudah menjadi keajaiban. Bagaimana kamu bisa memperhatikan begitu banyak ketika tubuh kamu dalam keadaan seperti itu? Jangan khawatir. Aku akan menyesuaikan diri, dan aku akan kembali normal. Yang harus kamu lakukan adalah memahami perasaan aku, dan semuanya akan baik-baik saja. Huo Yuhao membelai punggung Wang Donger, meskipun dia berhati-hati untuk tidak menyentuh luka-lukanya. Wang Donger menyeka air matanya dan duduk tegak saat dia menatap mata Huo Yuhao dengan wajahnya tepat di depannya. Ingat, kamu tidak bisa menggunakan mantra ini lagi. Aku tidak suka kamu sekarang. Kamu bisa tidur sendiri di ranjang hari ini. Mata Wang Donger masih sedikit bengkak dari semua yang menangis saat dia berbicara, tetapi mereka tampak sedikit lebih rajin daripada sebelumnya. Huo Yuhao menatap Wang Donger dengan mata melebar dan rahang kendur. Donger, bisakah aku masih mengambilnya kembali? Wang Donger menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, tentu saja tidak, sudah terlambat untuk menyesal. Baiklah, cepat dan berkultivasi. Kamu harus memulihkan secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan selalu merasakan sakit hati ini. Dia mengambil Huo Yuhao saat dia berbicara dan meletakkannya di tempat tidur sebelum dia menutupinya dengan selimut. Dia duduk di sampingnya dan menyilangkan kakinya saat dia mulai bermeditasi. Huo Yuhao memperhatikan Wang Donger saat dia menutup matanya. Bulu matanya yang panjang masih bergetar, dan Huo Yuhao tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menenangkan diri pada saat seperti ini. Donger, kebenarannya adalah aku sangat senang bahwa kamu akan kembali seperti semula. Ini salah aku, karena aku belum menunjukkan kamu cukup perhatian dan perhatian. Kamu akan menjadi cinta dalam hidupku tidak peduli bagaimanapun kamu, selama kamu bahagia. Huo Yuhao tersenyum tipis ketika dia meraih selimut dengan tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh tempurung lutut Wang Donger. Dia menutup matanya dan mulai menyalurkan kekuatan jiwanya. Kekuatan Hao Dong mereka masih tidak dapat digunakan selama kultivasi. Kaki Huo Yuhao dan pembuluh lengan kirinya tidak jernih dan halus, dan terlalu mudah untuk secara tidak sengaja mengalihkan energi asal es dari surga dan bumi ke tubuh Wang Donger. Itu terlalu mudah untuk menyakitinya, dan kekuatan Hao Dong hanya bisa dilepaskan di medan perang ketika Wang Donger murni mendukungnya. Pertandingan pertama round robin berakhir dengan sukses. Namun, tidak ada yang bisa melupakan pertandingan pertama yang merupakan gangguan terbesar dari seluruh turnamen. Nama Tang Sekte dengan cepat menjadi pembicaraan di kota itu, dan setiap jalan dan gang di dalam Radiant City dipenuhi dengan diskusi tentang mereka. Reputasi Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah anjlok, ke titik di mana banyak warga mulai berkumpul dan mondar-mandir di luar gerbang utama Akademi. Lawan pertama Shrek Akademi tidak begitu kuat, dan mereka mengikuti gaya yang sama selama putaran eliminasi dan akhirnya muncul sebagai pemenang. Round robin baru saja dimulai, dan setiap pertempuran selanjutnya sangat penting untuk setiap tim yang berpartisipasi. Ini terutama berlaku untuk tim-tim yang dikalahkan dalam pertandingan pertama mereka. Hari kedua chapter pertama Robin selesai. Langit semakin gelap, dan semua orang telah kembali ke Radiant City. Banyak orang memutuskan untuk tidak beristirahat, dan restoran, hotel, dan bar dipenuhi orang. Orang-orang tidak hanya berbicara tentang turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Mereka juga berbicara turnamen Antera yang mereka juga dapat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari Turnamen Rekayasa Jiwa Elit Kota Radiant. 3 wilayah yang berpartisipasi di turnamen Elite Soul Engineering Tournament telah menghasilkan daftar nama mereka yang maju ke putaran kedua. Ada banyak hal lagi untuk dipertaruhkan sejak awal chapter kedua. Persaingan antara insinyur jiwa berbeda dari satu antara guru jiwa. Persaingan di antara para insinyur jiwa tidak begitu kuat dan epik, karena semua orang hanya membuat alat jiwa di bawah lingkungan yang adil. Namun, itu jauh lebih tidak pasti. Ini adalah kompetisi pasar gelap,
dan banyak insinyur jiwa yang ikut serta khawatir tentang reputasi mereka, dan memalsukan nama mereka sendiri. Setiap orang memiliki nama panggilan yang mereka gunakan dalam kompetisi ini, dan warga hanya bisa melihat penampilan para insinyur jiwa melalui informasi yang diturunkan oleh 3 organisasi bawah tanah. Putaran kedua turnamen elit teknik jiwa rekayasa akan dimulai malam ini. Taruhan yang paling memikat adalah jumlah waktu yang dibutuhkan orang pertama untuk menyelesaikan ronde ini. Taruhan ini dipisahkan menjadi kurung yang berbeda. Braket terpendek berada dalam 1 jam, dan braket berikutnya adalah antara 1 hingga 2 jam, kemudian 2 hingga 3 jam, dan seterusnya. Waktu terlama tidak memiliki peluang terburuk. Sebaliknya, kurung tengah memiliki peluang terburuk, dan 2 ekstrim memiliki peluang jauh lebih tinggi. Misalnya, peluang untuk bertaruh bahwa orang pertama akan menyelesaikan kompetisi dalam waktu 1 jam memiliki peluang 1/5. Peluang antara 1 hingga 2 jam adalah 1 hingga 3, dan peluang untuk antara 5 hingga 6 jam memiliki peluang terendah pada 5 hingga 6. Chapter kedua memiliki pengantar yang lebih panjang dari sebelumnya. Putaran ini akan memakan waktu 10 jam, dan akan berlanjut dari malam ini hingga keesokan paginya. Semua insinyur jiwa yang berpartisipasi dari ketiga kompetisi bawah tanah harus membuat alat jiwa kelas 4 yang ofensif dalam 10 jam. Insinyur jiwa yang dapat membuat alat jiwa kelas 5 akan lulus secara otomatis tanpa pengujian apapun. Insinyur jiwa yang bisa membuat alat jiwa kelas 4 akan memiliki segmen tambahan untuk pertikaian alat jiwa, berbeda dengan ronde sebelumnya. Setiap insinyur jiwa harus mengambil alat jiwanya untuk menembakkan tes di dalam rentang pengujian, dan data akan dikumpulkan setelah setiap tembakan. 5 orang dengan hasil terlemah akan dihilangkan, sementara mereka yang tidak bisa menyelesaikan alat jiwa kelas 4 dalam waktu yang ditentukan juga akan dihilangkan. Putaran ini tidak menghilangkan banyak orang, tetapi menjadi jauh lebih kejam dan brutal. Tidak ada yang bisa yakin bahwa alat jiwanya akan lebih kuat atau lebih kuat daripada alat jiwa orang lain dari kelas yang sama. Dalam keadaan seperti itu, semua orang secara alami akan mencoba yang terbaik untuk menciptakan alat jiwa yang sekuat dan sekuat mungkin. Tekanan dari pertikaian berikutnya akan memberi para insinyur jiwa ini kesempatan yang lebih baik untuk melepaskan potensi sejati mereka. Ada banyak bentuk taruhan lainnya, dan ketiga organisasi bawah tanah itu relatif mahir dalam memahami psikologi orang. Mereka dapat memastikan bahwa hampir setiap penjudi tunggal bertaruh bahwa dia puas. Di dalam Green Hotel, kembali ke dalam lobi yang sederhana dan tidak bertingkat. Huo Yuhao dan rekan-rekannya tiba di tempat kejadian. Kali ini, Chen An jauh lebih low profile daripada sebelumnya setelah Huo Yuhao menyuruhnya begitu. Dia tidak keluar untuk menyambut mereka secara pribadi, melainkan mengirim salah satu bawahannya untuk menemui Huo Yuhao di luar sebelum membawa mereka ke ruang tamu. 1 set informasi dan data dengan cepat dikirim ke tangan Huo Yuhao. Data ini merinci insinyur jiwa yang memenuhi syarat dari putaran sebelumnya dan penampilan mereka, dan beberapa komentar tentang mereka. Penomoran kontestan berubah ketika turnamen memasuki fase utama. Penomoran memang berarti sesuatu di chapter ini. Nomor Huo Yuhao adalah 66, sedangkan nomor Hichaito adalah 88. Ini jelas angka yang dipilih Chen An untuk membuat mereka bahagia. Huo Yuhao memindai data. Aliansi Du Squatter ditinggalkan dengan 67 insinyur jiwa yang berhasil melewati 2 putaran sebelumnya. Sedikit lebih dari 90 telah berkembang dari chapter kualifikasi, yang berarti bahwa chapter pertama fase utama telah menghilangkan lebih dari 30 orang. Chen An telah membuat tanda khusus untuk sekitar selusin kontestan di antara 67. Beberapa tanda mewakili lompatan, sedangkan tanda lainnya berarti mereka dicurigai menyembunyikan kemampuan mereka. Angka-angka ini dengan cepat diingat, karena penting baginya untuk mengetahui saingannya agar menang. Huo Yuhao telah menarik perhatian Chen An melalui tawaran ganjaran dan ancaman hukumannya. Dan selain keheranannya pada teknologi unik botol susu bersegel Huo Yuhao, Chen An benar-benar yakin akan identitas Huo Yuhao yang tidak ada yang dia klaim sebagai identitas. Memiliki. Yuhao, aku ingin melihatmu bersaing setelah ini, kata Wang Dong'er dengan senyum di wajahnya. Huo Yuhao terkejut sesaat, tetapi kemudian mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan memberitahu orang-orang Chen An untuk mengaturnya." Wang Dong'er menatap tajam ke matanya ketika dia membungkuk ke telinganya dan berbisik, "Mengapa kamu menyerah padaku seperti itu?" Huo Yuhao memaksakan sebuah senyuman dan berkata, "Apakah aku tidak membantumu memulihkan kepribadianmu? Kau adalah ratuku. Yang benar adalah, aku tidak yakin apakah ini baik atau buruk bagi aku." Wang Dong'er memutar matanya dan berkata, "Karena kamu sangat baik padaku, malam ini." Mata Huo Yuhao berbinar, dan dia baru saja akan bertanya padanya apa yang terjadi malam ini ketika pintu ruang tamu terbuka. Sederet orang berjalan dari luar.
Ada 6 dari mereka, dan keduanya berjalan di depan berpakaian seperti insinyur jiwa. Masing-masing memiliki lencana insinyur jiwa di dada mereka. Namun, sepertinya ada lapisan seperti kabut yang melayang di atas lencana mereka, sehingga tidak ada yang tahu apa kelas mereka. 4 orang lainnya ternyata adalah pengawal mereka.